البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa marhalah yang akan dilalui manusia setelah kebangkitannya, baik itu penerimaan kitab maupun hisab. Kemudian juga telah kita lewati bahwasanya siapa saja mengingkari hari kebangkitan hukumnya apa? Hendak Abdullah. Siapa saja mengingkari hari kebangkitan hukumnya apa? Hukumnya kafir, jelas. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan kemarin, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Apa faedah za'ama yang kemarin kita ambil? Hendak Ismail. Faedah berhubungan dengan za'ama apa itu? Taib. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kullu za'ama fil Qur'an fahuwa kadzib. Semua kata za'ama di dalam Al-Qur'an maka maknanya kadzib, yaitu sangkaan dusta. Sebagaimana pula dikatakan oleh Ibnu Umar, za'ama kunyatul kadzib. Kunyahnya kadzib itu za'ama. Taib. Setelah membahas tentang hukum mereka-mereka mengingkari hari kebangkitan, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ikhwanifillah beralih kepada penjelasan tentang keadaan para rasul secara keseluruhan. Qala rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala utus keseluruhan para rasul sebagai mubasysyir, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Naam. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Rasul-rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia ini atas Allah Subhanahu wa ta'ala alasan, tidak punya lagi hujjah di hadapan Allah kelak setelah diutusnya para rasul tersebut. Atau dengan kata lain, diutusnya para rasul untuk menegakkan hujjah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pembahasan ini ikhwani fillah, Syekh beralih ke pembahasan keseluruhan para rasul. Naam, untuk menerangkan tentang dua perkara pokok. Yang pertama yaitu berhubungan dengan wahdatul mu'taqad, untuk menunjukkan kesatuan akidah yang dibawa oleh para rasul. Makanya beliau katakan wa arsalallahu jami'ar rusul. Kenapa yang dibahas bukan Nabi kita Muhammad saja, tapi apa? Beliau jelaskan keseluruhan para rasul. Nah, untuk menerangkan dua hal. Yang pertama apa? Wahdatul mu'taqad, untuk menunjukkan kesatuan akidah dari keseluruhan para rasul. Tidak ada perbedaan sama sekali.
pada akidah pokok yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menegakkan kalimatut tauhid. Ama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, berarti keseluruhan para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kecuali diwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah tegaskan dalam hadis yang masyhur dalam riwayat Bukhari, al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu saudara-saudara dari ibu yang berbeda-beda. Naam, ummahatuhum syatta, ibu-ibunya berbeda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Naam, maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, aslu dinihim wahid, itu pokok dari agama mereka itu satu, wa huwa tauhid. Wa in ikhtalafat furu'us syara'i, yaitu tauhid walaupun berbeda-beda tentang apa? Perincian syariat-syariat masing-masing. Tapi yang harus kita yakini di sini bahwasanya keseluruhan para rasul akidah pokoknya satu. Kemudian perkara kedua, yaitu untuk menjelaskan tentang wahdatul muhimmati wal hadaf, yaitu untuk menjelaskan kesatuan tugas dari para anbiya wa rasul dan tujuannya. Inilah yang ditekankan di sini, yaitu bahwasanya para anbiya wa rasul memiliki tugas yang sama. Naam, memiliki kepentingan yang sama. Naam, dalam ayat ditegaskan rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Naam, inilah apa? Tugas para rasul. Mereka ditugaskan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Naam, yang dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk hasar, menunjukkan bahwasanya itulah tugas mereka. Naam, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Setelah itu terserah umat. Oleh karena itulah agama ini la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Karena tidak ada faidah seorang beribadah dalam hatinya terpaksa. Tidak ada faidah seorang masuk ke dalam Islam tapi hatinya dalam kondisi terpaksa, tidak ikhlas. Tidak faidah. Nah, tidak ada faedah di sisi Allah. Walaupun mungkin di dunia ada, dalam artian harta mereka tidak dijarah dan nyawa mereka tidak dihilangkan, dalam artian tidak dibunuh karena sudah mengaku muslim. Tapi di sisi Allah tidak akan diterima seorang yang masuk dalam agama ini dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itulah ikhwani fillah butuh keikhlasan pada semua hal. Naam, ini tugas para anbiya, memberi kabar gembira. Naam, sehingga mendorong orang-orang yang punya semangat untuk melakukan kebaikan. Dan memberikan peringatan untuk mencegah orang-orang yang condong pada keburukan untuk berhenti. Allah katakan pada surat Al-An'am ayat 48, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Di sini dengan sighah hasar, illa. Nafi kemudian isbat. Tidaklah kami utus para rasul kecuali untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Naam, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Maka siapa saja ya rahamukallah yang beriman dan berbuat perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Juga pada surat Al-Kahfi dengan konteks yang sama, ikhwan, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Naam, tidaklah kami utus para rasul kecuali memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Naam, ini tugas keseluruhan para rasul, mulai dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Mubasysyirina wa mundzirin. Mubasysyirin, ikhwan, naam, al-bisyarah yaitu al-ikhbar bima yasurru ghaliban, itu namanya bisyarah, yaitu pengkhabaran dengan hal-hal yang menggembirakan mayoritasnya. Naam. Kenapa dinamakan bisyarah? Disebutkan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala dalam Al-'Azbun Namir, wa summiyat bisyarah li'anna al-insan idza sami'a khabaran yasurruhu athara dzalika fi damihi fajara damuhu jaryanan minal bisyarah minal basyarah fadhahara atharu dzalika ala basyaratih. Dinamakan bisyarah karena manusia apabila mendengar kabar yang menggembirakan akan berdampak pada darahnya, sehingga apa? Darahnya mengalir, naam, taib, dengan baik. Kemudian apa? Nampak dampaknya di kulit, ya, sehingga apa? Kulitnya menjadi apa? Menjadi lebih terang, berseri-seri ketika mendengar kabar gembira. Maka dinamakan dengan bisyarah. Ini asalnya bisyarah itu untuk kabar gembira, walaupun terkadang dalam Al-Quran datang untuk perkara yang buruk, ikhwan. Seperti dalam ayat fabasyirhum bi'adzabin alim, kabari mereka dengan azab yang pedih. Naam. Adapun wa mundzirin dari al-inzar, yaitu al-i'lam bi syai'il makhuf atau bi syai' al-mukhawwaf, memberi peringatan, memberitahu dengan sesuatu yang ditakuti, yang mungkin untuk dia apa? Dia menghindarinya. Ini namanya inzar. Jadi inzar itu sebelum terjadinya keburukan, namanya peringatan. Baik. Nah, inilah muhimmatul anbiya, tugas para anbiya. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Dikatakan rusulan sebelum itu untuk menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya mereka itu tidak menyampaikan dari otak atau akal mereka sendiri, tapi mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka utusan. Demikian pula ikhwan, siapa saja yang mengikuti jejak mereka, para anbiya wa rasul, yang diikuti oleh para ulama. Nah, ketika menasihatkan kepada umat, ya mereka menyampaikan saja. Maka sungguh keliru seseorang ketika dinasihati dengan kebaikan kemudian membenci yang menasihati. Kenapa? Karena yang menasihati hanyalah menyampaikan. Mereka ini penyampai. Mereka ini menyampaikan kabar saja. Nah, yang kewajiban kita sebenarnya adalah untuk menerima. Ada sebuah athar yang bagus dari Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, minallahi risalah wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh
wa 'alaina at-taslim. Pada kalimat yang pendek ini terkumpul ikhwan. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kemudian yang kita wujudkan apa ketika beragama? Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi risalah. Dari Allah Subhanahu wa taala itulah risalah. Jadi Allah yang menetapkan syariat. Allah yang menetapkan halal dan haram. Allah yang menetapkan boleh dan tidak boleh. Allah. Wa ala rasulillahi al-balagh, dan atas utusan Allah itu al-balagh, menyampaikan. Dan diyakini Allah yang menetapkan, Rasul yang menyampaikan, terus kita apa? Wa alaina taslim, dan wajib atas kita untuk menerima. Itu selesai. Berarti kita tinggal menerima. Kapan saja kalau belum ada penerimaan yang sempurna pada diri kita, maka harus terus-menerus diperbaiki. Menerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang syar'i, ketetapan yang syar'i, ya halal dan haram, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, perintah dan larangan. Demikian pula menerima ketetapan Allah yang kauni, berupa takdir-takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Wajib untuk kita menerimanya. Naam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Sehingga hidup seorang muslim di dunia ikhwani fillah, naam, dia akan menjadi bagus. Kenapa? Karena menerima. Dia hanya sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Naam. Tinggal dia berusaha untuk meraih perkara-perkara yang mulia yang datang khabar tentang kemuliaannya. Naam. Dan menempuh sebab untuk hal-hal yang mendorong dia dan mengarahkan dia pada kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Ketika dapat bersyukur, ketika tidak dapat bersabar, dan yakin itu ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nyaman hidup di dunia. Minallahi risalah wa ala rasulillahil balagh wa alaina at-taslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Maksudnya yaitu agar tidak tersisa bagi seorang pun dari kalangan manusia itu uzur. Kenapa? Karena telah tegak hujjah. Rasul telah menyampaikan perkara-perkara yang baik dan memperingatkan hal-hal yang buruk. Ketika manusia memilih kepada keburukan, syirik ataupun maksiat, kemudian dia diadab, sudah tidak punya alasan lagi. Kenapa? Karena telah diutus utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang-orang kafir akan mengetahui pada hari kiamat tentang tegaknya hujjah atas mereka dengan diutusnya para rasul pada beberapa tempat dan pada beberapa kondisi kelak di hari kiamat. Baik, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas asar tadi bagus untuk kita ingat. Karena seorang sudah yakin syariat ini Allah yang menetapkan. Kemudian yakin kalau Rasulullah SAW telah menyampaikan. Ya tinggal mewujudkan at-taslim, mewujudkan penerimaan terhadap apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahirabbil alamin.